Annyeonghaseyo, welcome back to my channel Eldwan Wang. Dan kali ini aku akan membagikan sesuatu hal yang tidak seperti biasanya. Hari ini aku, kalau dibilang bahas parfum, enggak. Kalau dibilang nyanyi, ya mungkin. Kalau dibilang ada sesuatu untuk vlogging juga nggak bisa karena sekarang masih pandemi. Oke? Jadi kali ini aku akan memberikan satu tips buat kalian, yaitu adalah tutorial cara bernyanyi dengan baik. Ya mungkin banyak di antara kalian yang udah tahu bahwa aku ini profesinya selain perfumer juga adalah seorang penyanyi. Tapi sekarang lagi nggak kepake karena Coronce. Si Coronce ini benar-benar membuat para penyanyi tidak bisa nyanyi di atas panggung. Tapi jangan khawatir karena justru dengan begini aku bisa bagiin tips ke kalian kan. Biasanya kalau aku ngajar juga. Dan aku sekarang bisa bagiin tips-tips rahasia gimana sih caranya bisa bernyanyi dengan baik. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe di YouTube channel aku, Eldwan Wang. Alright guys, sebenarnya kalau aku ngajarin nyanyi itu berbayar biasanya. Memang karena profesi guru gitu loh ya. Cuman kali ini aku memang mau kasih tips-tips dan rahasia yang belum pernah aku berikan secara gratis sebelumnya. First of all, kalau kalian mau nyanyi dengan bagus, pertama itu yang harus kalian perhatikan adalah pernafasan, breathing. You've got to breathe in and out like a professional if you wanna be a professional singer as well. Jadi kalau kalian misalnya nafasnya itu pakai tenggorokan, maksudnya ngambilnya tuh di sini dan di sini, kurang bagus deh. Jadi sebaiknya aku tuh mau kasihin tips buat kalian bahwasanya kalau nyanyi itu nafasnya larinya ke sini, diafragma. Oke. Kenapa diafragma? Karena diafragma ini bentuknya seperti ini ya. Ibaratkan diafragma adalah sebuah balon. Sebuah balon yang berfungsi untuk menampung udara kalian yang kalian masukkan ke dalam. So the first thing to do to train and practice your breathing adalah kalian harus tarik dulu nafas. Gimana sih? Aku pengen tahu cara kalian tarik nafas. Itu harus benar atau tidak benar. Itu bisa dilihat dari sini. Nah, kalau kalian ininya belum relax, berarti kalian masih salah penggunaannya. Jadi kalau misalnya kalian mau belajar nyanyi, itu nafasnya harus benar-benar relax. Bukan berarti, oh nafasku bisa panjang. Dengan kamu naikin pundak gini, artinya nafasmu tuh ngumpulnya di sini, bukan di sini. Jadi nggak bakalan bisa support. So, you've got to be careful. Pernafasan tuh penting, jadi masukkanlah ke sini. Caranya gimana sih biar gampang masukin pernafasan ini ke dalam diafragma kita? Terkejuet, bergayalah terkejut, coba. Nah, itu masuk ke diafragma. Kalau pertama kali kalian nggak bisa belajar itu, kalian harus masukin ke diafragmanya. Caranya adalah shocked. Nah, setelah kalian bisa masukin ke sini, mulailah dengan belajar yang namanya power. Jadi kalau nafas itu ada dua jenis. Untuk pembelajaran vokalnya yang bagus adalah yang pertama, you've got to have power. Power, untuk power breathe itu gimana? Power breathing ya. Masukin kayak tadi. Terus kalian hentakin. Gitu terus. Latihan rutin. Kalau bisa beriringan 5, kemudian stop, 5, stop, 5, stop. Seperti itu. Begitu seterusnya. Sampai apa? Sampai jarum, kemeng. Alias ininya udah kayak, aduh capek banget, kayak abis fitness. Nah berikutnya, ketika sudah latihan namanya power, untuk apa sih gunanya super power? Nanti ketika kalian belajar lagu yang menghentak posisinya, alias lagu yang powerful, misalnya I have nothing, nothing, nothing.
bisa. Nah itu loh tujuannya, supportnya. The second one, tadi kan udah ada power breathing. Yang kedua adalah longevity, alias panjang. How long you can endure your breathing. Ya, caranya gampang, sama aja kayak tadi. Ambil nafas, buang lagi, ambil nafas lagi, sampai relax, sampai benar-benar kalian relax, ya, sampai benar-benar kalian relax. Kemudian nanti ya setelah kalian benar relax, ambil nafas yang terakhir itu kalian simpan selama 3 detik. 3 detik, oke? Kemudian kalian keluarkan seperti ini. Saya nggak akan lama-lama, tapi batasnya untuk rentang yang ideal adalah 15 sampai dengan 30. 15 sampai dengan 30 detik. Ketika kalian bisa nahan itu sampai 30 detik, berarti kalian aman sebagai seorang penyanyi. Nantinya kalau kalian nyanyi nggak bakalan yang namanya kehabisan nafas. Itu sangat fatal atau fatal, ya. Tapi kalau kalian udah bisa hold sampai 30, berarti kalian posisinya aman dong. Kurang 15, berarti kalian belum aman. Lebih dari 30 bagus gak? Jelas bagus. Kalau kalian bisa tahan sampai 2 menit itu lebih luar biasa, guys. Kalian gak perlu bersusah payah untuk ngambil nafas di lagu-lagu yang susah-susah. Jadi biar gak capek. Oke? So that's the way it is. Dan sekarang kita masuk pada pelajaran atau lesson yang kedua, yaitu belajar mengenai produksi suara. Produksi suara, ya. Produksi suara itu adalah gimana caranya kita, pertama adalah artikulasi, articulation, oke? Ketika kita mengucapkan sesuatu itu harus dengan jelas seperti ini, bukan yang aku hari ini tidak bisa, itu nggak jelas namanya. Artikulasi adalah kejelasan, clarity. Clarity ketika kalian mengucapkan sesuatu, itu kalian harus lebih jelas. Oke? Jadi, gimana sih caranya? Ketika kamu nyanyi, dikombinasikan. Jangan lupa, pelajaran pertama tadi jangan dibuang dulu karena akan terpakai. Oke? First one, tadi kan pakai ini, ya. Ini juga. Terus kemudian harus supportnya tetap dari sini. Jadi bukan dari sini. Dengan tenggorokan capek. Oke? Kenapa sih kalau kalian ya nyanyi itu pakai tenggorokan, itu pasti nantinya nyanyi 2 lagu aja udah capek. Bener-bener. That's why kalau penyanyi bisa nyanyi 10 lagu dalam satu show, 12 lagu dalam satu show, itu karena mereka memakai yang namanya diafragma. Alsigesemika. Berikutnya, untuk tekniknya tadi, untuk artikulasi yang baik itu gimana sih? Coba sih kalian sama-sama bilang A, I, U, E, O. Lagi coba bilang A, I, U, E, O. Barusan yang aku pakai tadi itu cara yang sangat standar, alias menurut aku kurang bener. Jadi kalau kalian mau nyanyi yang bagus itu harus lebih bulat daripada kalian kayak tadi. Karena suaranya pusatnya bukan di sini tapi di sini, di sini. Sini dan di sini, sini dan di sini, sini dan di sini. Oke? Jadi seperti ini. Ngomongnya seperti pembawa berita atau pembawa bioskop. Pembawa berita bioskop. Pintu teater 1 telah dibuka. Itu yang kalian harus pakai. Oke? Ketika kalian bisa menirukan suara dia, berarti kalian sudah bisa memakai yang namanya diafragma. Oke? So, you've got to be ready for the next lesson. Karena ketika kalian sudah bisa kayak gitu, berarti kalian harus bisa ngucapin A, I, U, E, O. Lagi? A, I, U, E, O. Terakhir. A, I, U, E, O.
Nah, kalau kalian misalnya di ruangan ya, itu kalau menurut aku, kalau ketika kalian pengucapannya itu benar, maka suaranya itu kayak gema, surround. Artinya kalian support dari sini. A, I, U, E, O. Nah, cobalah ekspresif dikit. Jangan kalau disuruh nyanyi kayak gitu, maunya nyanyi kayak Celine Dion, Beyonce. Tapi kalau nyanyi A, E, O, sampai kapanpun kalian tidak akan pernah bisa kalau nyanyi gini. Emang nyanyi kalian pakai suara hati apa? Nah, tadi udah belajar apa yang pertama? Pernapasan, yaitu harus powerful and long. Ya. Kemudian yang kedua, articulation. Kalian harus mengucapkan kata dengan jelas seperti ini, setajam cutter. Ya. Harus jelas. Kemudian yang ketiga ini adalah fokus suara. Fokus, cipcung ya. Kenapa kalian harus fokus? Karena fokusnya kalau kalian nyanyinya di tenggorokan, nanti akan seperti ini suaranya, ya. Kalau nyanyi di tenggorokan, meskipun mulut kalian sudah bisa A, I, U, E, O-nya tadi betul, ya. Jadi ngomongnya akan jadi A, I, U, E, O. Lagi A, I, U, E, O. Mulutnya bentuknya betul udahan, tapi kenapa? Posisinya salah di sini, guys. Pindahkan ke sini. Ya, pindahkan ke sini. Alisnya dinaikkan. Ya. Kemudian pindah ke sini. A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Ya, itulah. Itu. Okay? You are doing it right. Setelah tadi kita punya fokus suara, sekarang kita lanjut ya. Berikutnya adalah mengenai gimana kita ngontrol pitch. Nah, kalau ngontrol pitch itu sebenarnya ada pertanyaan bagus. Kak, kalau misalnya aku nggak bisa main alat musik, itu aku sebenarnya pantas nggak sih jadi penyanyi? Lo pikir gue apa? Lo pikir gue apaan? Begitu. Gue dari dulu itu nggak pernah belajar alat musik tuh. Sebelum dunia ini belum. Maksudnya sebelum gue masuk dalam dunia pernyanyian itu SD, gue ditemuin sama guru. Itu benar-benar gue nyanyi akapela tanpa alat musik apapun. Gue di rumah juga nggak punya yang namanya piano, keyboard, gitar, apalagi punyanya apa? Recorder. Kayak gitu. Tapi ya bisa. Caranya gimana? Kalian paling nggak itu harus punya yang namanya perfect pitch. Ya. Gimana caranya? Itu kalian pertama kali kalau misalnya kalian dicap oleh orang, lo itu buta nada ya. Nggak ada orang yang buta nada. Memang pertama berarti dia bukan ngerti nada, bukan buta nada. Yang penting kalian tuh tahu dulu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu seberapa. Ketika kalian udah tahu, ketika kalian tuh tahu do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu seberapa, bakalan gampang buat kalian menyesuaikan nada yang lainnya kayak gitu. Oke? Jangan lupa ya tadi pelajaran yang dasarnya itu apa? Yaitu breathing. Yang pertama harus kuat, yang kedua harus panjang. Kemudian artikulasinya jangan cempreng. Kalau nyanyi jangan atau yang geremeng ini jangan. A, I, U, E, O. Oke? Kemudian yang ketiga adalah posisi suaranya. Posisi suara bukan di sini, karena kalau ini tenggorokan. Tapi kalau nyanyi, kalian harus menggunakan suara yang ada di sini. Oke? Suara yang ada di sini. Fokusnya ke wajah, ke kepala, dan di atas. Dan berikutnya pitch. Aku akan lanjut lagi di video selanjutnya. So jangan kemana-mana, karena gak lama lagi aku akan upload lagi lanjutan dari tutorial cara bernyanyi Wang Jin Sok. So kita digora. Tunggulah. Oke? See you on my next video.